Kemungkinan 100 tahun lagi tidak akan ada sosok presiden seperti ini, begitu dicintai rakyatnya. Bahkan pada waktu kunjungan ke Papua saat Presiden Joko Widodo di bandara, rakyat Papua bahkan menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo. Dan ketika mobil RI1 melintas, pas pampres pun kelihatan kebingungan melihat antusias warga Papua menyambut sang presiden. Bahkan warga Papua meneriaki Presiden Joko Widodo, turunlah, kami rindu. Bayangkan betapa Presiden Joko Widodo sangat dicintai oleh rakyatnya. Ya, karena kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo sangat dirasakan oleh masyarakat Papua. Ya, Anda tahu sendirilah, terbuktilah dengan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. Ya, tapi masih banyak lah elit-elit ya yang menyebut Presiden Joko Widodo ya apa itu kriminalisasi atau apalah, atau anti kritik dan lain sebagainya. Beda dengan saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Papua. Saya bahkan melihatnya sangat merinding sekali. Kemungkinan tidak akan ada lagi sosok presiden seperti ini lagi. Ya mungkin akan sulit sekali ya mempunyai sosok presiden seperti Jokowi. Karena Jokowi adalah presiden tapi sangat merakyat. Tidak ada jarak antara presiden dan dengan rakyatnya. Ya kita tahu kan, biasanya presiden itu cuma mengutus sang menteri-menterinya lah ke sana, tetapi presiden tidak, langsung meninjau. Bahkan Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah bolak-balik ke Papua. Pada waktu bulan Mei lalu, Muldoko menyebut jika Presiden Joko Widodo lebih dari 17 kali mengunjungi Papua. Kemungkinan presiden-presiden terdahulunya tidak mungkinlah sampai segitu sering bolak-balik ke Papua. Ya semoga sajalah, saya berharap ada sosok Jokowi berikutnya di masa mendatang, sehingga Indonesia semakin sejahtera di tangan presiden-presiden berikutnya. Semoga saja. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terharu, 100 tahun lagi mungkin gak ada presiden seperti ini. Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya kunker di Papua Barat usai ke Merauke dan Jayapura, Papua. Presiden Jokowi dan rombongan tiba di kota Sorong Minggu 3 Oktober 2021 sekitar pukul 19.10 WIT. Kedatangan presiden di Sorong sudah ditunggu masyarakat setempat yang sudah rindu dengan kepala negaranya. Kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan di Bandara Deo Sorong disambut Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Pangdam Kasuari Maijen TNI 1 Nyoman Catasya, Kapolda Papua Barat Irjen Tonagogo Sihombing, serta pejabat Forkombinda Papua Barat. Presiden selanjutnya meninggalkan Bandara Deo Sorong menuju Swisspel Hotel Sorong, tempat beristirahat selama di kota tersebut. Dari pantauan MNC Portal Indonesia, antusiasme masyarakat menyambut kepala negara sangat tinggi. Terbukti sejak pukul 17 WIT warga kota Sorong telah memadati depan Bandara Deo Kota Sorong untuk bisa melihat dari dekat orang nomor 1 di Indonesia. Warga kota Sorong rela berdiri berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan di sepanjang jalan protokol depan Bandara Deo Sorong. Meskipun di bawah hujan rintik-rintik, hal tersebut tidak menyurutkan niat warga untuk melihat presiden dari dekat. Begitu keluar dari areal Bandara Deo, mobil RI1 yang dinaiki Jokowi memperlambat laju kendaraannya dengan maksud menyapa warganya yang menunggu dirinya di pinggir jalan.
Namun di luar dugaan, melihat mobil presiden yang berjalan sangat lambat, ratusan warga kota Sorong sampai nekat berlari menuju mobil presiden dan menerobos barikade aparat keamanan TNI, Polri, dan Dishub yang berdiri menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas di sepanjang jalan depan Bandara Deo Sorong. Aparat terlihat kalang kabut saat massa hendak mendekati mobil Presiden Jokowi. Pas Pampres pun dengan sigap mengamankan samping kiri dan kanan mobil Presiden Jokowi. Sementara itu, aparat keamanan yang tadinya mengatur lalu lintas kemudian dengan cepat menghalau masyarakat agar tidak mendekati mobil RI1. Tahan mobil, Bapak Jokowi kami rindu. Terima kasih sudah datang lagi ke kota Sorong, teriak warga masyarakat yang ingin bersalaman dengan Presiden Jokowi. Kami kesini sejak sore, kami rindu sekali ingin melihat Bapak Presiden Jokowi. Tuhan memberkati beliau, ungkap seorang warga Sorong, Immanuel. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mobil RI1 beserta rombongan langsung melaju menuju hotel. Dari informasi yang didapatkan, agenda kunjungan kerja Presiden ke kota Sorong, Papua Barat akan dilaksanakan pada Senin 4 Oktober 2021. Presiden Jokowi akan menanam jagung bersama para petani Aimas, Kabupaten Sorong. Presiden selanjutnya meninjau vaksinasi massal yang digelar di Aula Unifrider 762, kemudian memberikan pengarahan kepada Forkopimda Papua Barat yang berlangsung di Gedung L Jitmau, Komplek Kantor Wali Kota Sorong. Diketahui Presiden Joko Widodo melepas dan memberikan jaketnya kepada Hermanus Konjol, warga Sorong Selatan, Papua Barat pada Senin 4 Oktober yang lalu. Momen Jokowi melepas jaketnya itu berada di depan gedung serbaguna Unifrider khusus 762. Lokasi gedungnya di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kelasaman, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong. Berdasarkan keterangan yang diterima tribunnews.com pada Senin 4 Oktober, setelah Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi dan sedang berjalan menuju mobil kepresidenan, Hermanus Konjol dipanggil untuk berfoto bersama Presiden Joko Widodo. Tak lama kemudian, Jokowi pun melepas jaket dan memberikannya jaketnya ke pundak Hermanus Konjol. Melalui cuplikan video, terlihat Jokowi melepaskan jaketnya sembari berbincang-bincang dengan Hermanus Konjol. Ketika Jokowi memberikan jaketnya, terdengar suara teriakan warga lainnya. Jaket yang diberikan Jokowi itu berwarna putih polos. Dikutip dari tribunpapua.com, Hermanus Konjol merupakan seorang pemuda asal Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Hermanus satu-satunya warga Sorong yang mendapat jaket langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengaku tak menyangka Presiden akan memberikan jaket kepadanya. Hermanus menceritakan dirinya sudah menunggu Jokowi mulai pukul 7 WIT di Vira Yuda Sakti. Saya dari rumah karena mau lihat Bapak Jokowi, jadi harus mandi, kata Konjol kepada sejumlah awak media. Pokoknya saya harus duduk tunggu saja. Jadi Bapak dia masuk ke dalam, kita diri tadah panas saja di depan, lanjutnya. Dalam hatinya, Hermanus berharap bisa berjumpa langsung dengan Jokowi. Pas Bapak dia keluar dari gedung serbaguna Vira Yuda Sakti, saya teriak beliau untuk foto, ucap pria asal Sorong Selatan tersebut. Tak disangka, Jokowi langsung memanggil dirinya untuk maju dan berdiri di sampingnya. Konjol mengungkapkan, saat berdiri di samping orang nomor 1 RI itu, ia sempat berbincang-bincang dengannya. Bapak tanya saya kuliah di mana, dan saya jawab kemarin sedang lanjut di Jayapura. Cuma bapak saya meninggal, jadi kembali ke Sorong dulu untuk urus berkas-berkas almarhum. Kemudian bapak tanya kuliah di mana, saya jawab di Universitas Cendrawasih, Jayapura. Setelah itu ia mengaku Jokowi berpesan agar terus kuliah baik-baik. Pada saat berbincang tersebut, tiba-tiba orang nomor 1 RI itu melepaskan jaketnya dan langsung diberikannya. Momen tersebut disaksikan ribuan pasang mata. Jujur rasanya bahagia sekali bisa mendapat jaket dan menyaksikan langsung Bapak Jokowi dari dekat. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko juga mengatakan, mustahil ada pemimpin Indonesia yang bisa menyamai perhatian Presiden Jokowi terhadap Papua hingga mendatangi provinsi itu melebihi 17 kali. Kedatangan Jokowi di Papua hingga saat ini terhitung sudah lebih dari 17 kali, dan itu merupakan bukti kuat bahwa Presiden Jokowi ingin menyelesaikan masalah di Papua. Ada apa sih kepala pemerintah, kepala negara itu ke Papua sampai dengan saat ini lebih dari 17 kali? Gak mungkin ada itu, gak ada itu yang menyamai. Beliau lebih dari 17 kali mondar-mandir ke Papua, ujar Muldoko saat menyampaikan sambutannya pada acara bertema dialog kebangsaan membangun Papua dengan damai melalui berbagai program yang ditayangkan di YouTube Kemenkopolhukam Jumat 28 Mei yang lalu. Jadi kata dia, perhatian serius Presiden Jokowi yang mendatangi Papua hingga lebih dari 17 kali itu membuktikan
Komitmen kuat Jokowi membangun dan menyelesaikan masalah klasik di Papua agar pembangunan di Papua bergerak lebih cepat. Jadi, kalau melihat semangatnya Pak Jokowi itu untuk segera membereskan Papua ini sangat luar biasa dengan segala resiko yang diambil katanya. Karena itu dia meminta masyarakat Indonesia dan Papua khususnya untuk memahami secara baik etikat kuat Presiden Jokowi itu. Pemerintah saat ini benar-benar masalah-masalah klasik di Papua tuntas diselesaikan. Jadi mohon ini dipahami dengan baik bahwa pemerintahan sekarang ini betul-betul ingin Papua harus segera diberesin katanya. Turut hadir dalam dialog itu tokoh-tokoh Papua seperti Yores Rayawai, unsur gereja PGI, aktivis HAM Haris Azhar Aziz, dan pihak Kemenkopulham.